Halo Sobat Hidup Berkelimpahan, selamat berjumpa kembali di dalam channel ini. Semoga Anda semua makin makmur dan berlimpah di dalam roh, jiwa, dan tubuh Anda. Sobat semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan gunung-gunung dalam kehidupan Anda. Setiap orang tentu punya sesuatu yang disebut gunung-gunung dalam hidupnya masing-masing. Jadi gunung-gunung di sini berbicara tentang tantangan-tantangan Anda. Pergumulan-pergumulan yang sedang Anda hadapi, yang rasa-rasanya tidak mungkin atau mustahil untuk dipindahkan dari hidup Anda. Apa gunung-gunung Anda hari ini? Mungkin sakit penyakit. Anda mungkin divonis dokter dengan sakit A, sakit B, sakit C, dan seterusnya. Bahwa mungkin umur Anda hanya setahun lagi atau 6 bulan lagi. Mungkin gunung-gunung Anda adalah karir Anda. Anda mengalami stagnasi, gak berkembang. Anda ingin terobosan dalam karir. Mungkin saat ini jabatan Anda adalah office boy mungkin ya. Dan Anda ingin terobosan supaya naik jadi staf minimal administrasi, staf administrasi. Atau mungkin Anda saat ini sedang tidak mempunyai uang. Anda sedang mengalami gunung-gunung keuangan. Yaitu Anda butuh terobosan keuangan. Kenapa? Karena cadangan uang Anda sudah menipis apalagi zaman krisis saat ini. Tabungan Anda, waduh sudah bisa dihitung nih. Atau saat ini belum ada proyek-proyek Anda yang goal. Dan Anda juga ingin hidup lebih baik. Udah capek jadi orang susah. Kira-kira begitu. Itu adalah gunung-gunung keuangan Anda. Dan Anda semua mungkin sedang berteriak hari ini dalam hati, Tuhan tolong pindahkan masalahku ini. Tuhan tolong pindahkan gunung-gunung permasalahanku ini. Anda sudah capek, sudah letih. Sebuah kalimat populer yang diucapkan oleh seorang tokoh fenomenal yang luar biasa itu Yesus Kristus. Dalam tulisan Markus, yaitu dalam Markus pasal 11 ayat 22, dalam ayat 23, yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, kata Yesus Kristus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sobat sekalian, untuk memindahkan gunung dalam hidup Anda, maka hal-hal yang harus Anda lakukan adalah, pertama, perkatakan gunung Anda untuk pindah. Katakan gunung Anda untuk pindah. Perkataan kita itu punya kuasa ternyata. Saudara tahu bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini? Yaitu ternyata dengan firman-Nya. Dengan kata-kata yang keluar dari diri Tuhan, kata-katanya. Jadi jika kita sudah memiliki Tuhan dalam hidup kita, maka kuasa dari perkataan itu semakin hebat tentunya. Maka apapun gunung-gunung Anda hari ini, perkatakanlah untuk pindah. Sampai berapa kali perkatakannya ya? Ya sampai gunung itu pindah. Menurut Anda bagaimana cara mengalahkan setan? Yaitu melalui kata-kata dari mulut Anda. Jadi gunung-gunung Anda tanpa Anda tahu,
tanpa Anda sadari bisa jadi dibuat oleh setan. Setan yang buat itu gunung-gunung. Untuk membuat hidup Anda susah dan akhirnya sakit hati dengan Tuhan. Maka lawanlah setan dan gunung-gunung Anda itu dengan perkataan Anda. Misalnya jika hari ini Anda sakit, katakan, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Jika Anda ingin terobosan dalam karir, katakan, aku orang yang berhasil. Sebentar lagi aku jadi manajer, dan seterusnya. Atau jika Anda ingin uang hari ini, katakan, aku makmur. Aku perintahkan kemakmuran datang dari utara, dari selatan, timur, barat, masuk ke dalam hidupku, masuk ke dalam rumahku, masuk ke dalam ATM-ku. Anda harus berkatakan demikian. Anda juga harus berkata, segala job-job, proyek-proyek, kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan yang terpendam, aku perintahkan datang. Baik dari utara, selatan, timur, barat, datang ke perusahaanku, datang ke rumahku, datang ke pekerjaanku. Begitu. Sobat sekalian, yang kedua, bagaimana supaya gunung Anda bisa pindah? Tidak bimbang hatinya. Anda harus tidak bimbang hati Anda. Jadi seringkali kita akan diuji dengan argumen-argumen dari logika kita sendiri, pikiran kita sendiri. Atau juga dengan melihat atau mendengar fakta-fakta di sekeliling kita. Kita akan melihat dengan mata kita, atau kita dengar berita-berita. Jadi kalau Anda sakit, mungkin logika Anda berkata, dokter kan orang pintar, pasti benar dong kata-katanya. Ya kan? Anda mungkin lihat di sekeliling Anda, orang penyakit yang sama ini udah lewat nih. Anda mungkin dengar berita, wah tidak ada harapan. Nah, Anda jadi bimbang hatinya. Atau sekarang mungkin Anda pingin terobosan dalam karir atau pekerjaan. Logika Anda mungkin ngomong begini, sekarang lagi zaman susah, ya pasti susah lah cari kerja. Gimana mau karir naik? Atau mungkin pikiran Anda berkata, logika Anda nih, selama ini aku gagal terus. Kecil lah kemungkinannya aku jadi makmur atau kaya secara keuangan. Anda lihat lagi sekeliling Anda, ya juga ya teman-teman saya semuanya miskin. Mana mungkin saya bisa? Kecil kemungkinannya. Dan seterusnya. Sehingga hati Anda bimbang. Agak susah nih, tidak bisa Anda nih memindahkan gunung, gimana mau ngomong. Anda sudah menentang kata-kata Anda sendiri. Jadi Anda harus lawan memang. Semua logika-logika Anda itu, semua fakta yang Anda lihat di sekeliling, Anda harus lawan keadaan Anda. Anda tahu hari ini Anda sedang susah, tapi Anda kan pingin perubahan. Anda lawan dengan kata-kata Anda. Yang ketiga, bagaimana memindahkan gunung Anda itu, permasalahan Anda itu yang rasanya tidak mungkin. Ketiga adalah percaya dengan perkataan Anda sendiri. Anda harus percaya dengan kata-kata Anda. Di ayat Markus 11 ayat 23 tadi disebutkan bahwa orang tersebut harus percaya pada kata-katanya, bahwa yang diucapkan itu akan terjadi, maka baru gunung itu pindah, baru hal itu terjadi. Jadi Anda harus percaya dengan kata-kata Anda sendiri. Tidak disebutkan di alam ayat itu bahwa Anda harus percaya pada Tuhan untuk memindahkan gunung Anda. Yang dikatakan di situ adalah, Andalah yang memindahkan gunung Anda. Bagaimana caranya? Dengan kata-kata Anda, dengan perkataan Anda. Kenapa bisa begitu ya? Sebab kuasa itu sudah diberikan oleh Tuhan pada kita. Jadi sekarang seberapa besar Anda mengaktifkan kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan tersebut kepada Anda. Selama ini kita banyak dalam posisi bertahan. Iblis serang kita, keadaan menyerang kita, rasanya jadi tidak mungkin. Aku pasti kalah. Kita bertahan terus. Untuk menang itu tidak cukup hanya bertahan. Bertahan bagus, tapi juga Anda harus menyerang. Bagaimana caranya menyerang? Pakai senjata apa Anda melawan keadaan Anda? Melawan setan pakai senjata apa? Yaitu Tuhan sudah berikan senjata, itu perkataan Anda. Kata-kata Anda lah yang mengubah hidup Anda. Kata-kata Anda lah yang mengalahkan setan. Mari lawan. Mari ciptakan kehidupan Anda. Pindahkan gunung-gunung.
yang selama ini ada dalam hidup Anda, pindahkan, tercampak ke dalam laut dengan kata-kata Anda. Kiranya video kali ini bermanfaat bagi Anda. God bless.